Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek dari analisa perancangan sistem informasi akuntansi. Nah, proyek saat ini yang kami ambil adalah analisa sistem informasi penjualan pada kafe Kopi Kakak Rawang. Sejarah dari perusahaan kafe Kopi Kakak Rawang berawal dari kecintaan owner pada dunia kopi. Maka timbullah ide untuk membuat kedai kopi yang diberi nama Kopika, yaitu singkatan dari Kopi Karawang, yang telah berjalan sejak September 2020 hingga saat ini. Kopika banyak digandrungi oleh anak-anak muda. Selain fasilitasnya yang free wifi, tempat yang super cozy dan nyaman, ditambah menu-menu makanan yang enak dengan harga yang worth to buy. Kopika sendiri telah bekerja sama dengan berbagai mitra Grab, Gojek, Shopee Food, dan mitra-mitra lainnya. Visi dari Kopi Kakak Rawang yaitu menjadikan Kopi Kakak Rawang sebagai tempat dan rasa untuk dikenang bagi para pelanggan. Dengan memberikan pelayanan terbaik, produk yang berkualitas, serta tempat dan suasana yang nyaman. Sehingga menjadikan kafe Kopika menjadi pilihan utama bagi anak-anak muda. Nah, misi dari Kafe Kopika Karawang ini yaitu pertama kami memberikan komitmen untuk membentuk tim yang solid agar dapat melayani konsumen dengan profesional serta mempunyai etika bisnis yang baik. Yang kedua, kami menjaga standarisasi dalam menyediakan makanan dan minuman yang sehat, segar, lezat, bervariatif, dan higienis dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, menciptakan suasana yang natural dan rileks untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang keempat, kami berkeyakinan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan kafe dalam memperoleh keuntungan, mempertahankan keberadaan, dan mencapai pertumbuhan. Nah, berikut adalah struktur organisasi dari kafe Kopi Kakak Rawang, yaitu pertama ada owner, ada chef, ada kasir, dan waiters. Dan berikut adalah proses sistem berjalan yang sedang berjalan dalam kafe Kopi Kakak Rawang. Pada proses ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu pertama-tama pelanggan datang ke kafe Kopi Kakak Rawang untuk menuju kasir untuk memesan makanan, lalu kasir akan menginput pesanan pelanggan dan menampilkan list pesanan serta jumlah yang harus dibayar. Kemudian pelanggan membayar pesanan, lalu kasir mencetak struk pesanan untuk pelanggan dan list pesanan untuk waiters agar segera diolah untuk pesanan berikut. Lalu memberikan struk kepada pelanggan dan list pesanan kepada waiters agar pesanan segera dibuat. Setelah pesanan selesai, maka waiters akan mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Berikut adalah activity diagram pada Cafe Kopi Kakak Rawang, yaitu pertama, waiters akan memberikan selembar kertas menu kepada customer. Nah, pelanggan akan memilih dan menulis menu, memberikan kertas menu yang sudah diisi kepada kasir. Kasir menginput pesanan menu, kasir mencetak struk pembayaran pesanan, dan kasir memberikan struk pembayaran kepada customer atau pelanggan. Nah, pelanggan membayar total pembayaran pesanannya, lalu kasir mencetak struk pesanan, kasir memberikan struk pesanan untuk diolah, yaitu kepada chef, dan chef menerima struk pesanan, lalu mengolah menu yang dipesan. Chef memberitahu kepada waiters jika pesanan sudah siap antar. Waiters akan mengantarkan pesanan menu kepada pelanggan dan pelanggan menikmati menu pesanan yang sudah dipesan. Demikian dari saya, akan dilanjutkan kepada rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rani Rawati Utauruk dengan NIM 112000452. Di sini saya akan melanjutkan kembali untuk menjelaskan dokumen masukan. Dokumen masukan adalah segala bentuk masukan yang berupa dokumen yang diolah dalam proses yang dapat menghasilkan keluaran atau output. Dokumen masukan yang kami gunakan yaitu invoice pembelian, fungsinya sebagai bukti transaksi penjualan, sumbernya berasal dari customer, tujuannya kepada kasir, medianya adalah kertas, frekuensinya setiap transaksi penjualan, jumlahnya itu 1 lembar yang berbentuk lampiran A1. Yang kedua, dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari proses sistem output.
yang mana di sini dokumen keluaran yang kami gunakan yaitu laporan keuangan harian. Fungsinya sebagai bukti penerimaan kas masuk atau kas keluar. Sumbernya dari kasir, tujuannya kepada pemilik atau owner. Medianya adalah kertas, frekuensinya setiap hari, yang mana dokumen ini berbentuk lampiran A2. Berikut adalah gambaran dokumen masukan dan dokumen keluaran. Di sebelah kiri ada invoice pembelian dari Kopika, kemudian yang di sebelah kanan yaitu laporan keuangan harian dari Kopika. Permasalahan pokok. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Cafe Kopika yaitu yang pertama, Cafe Kopika belum memiliki sistem sendiri dan masih menggunakan sistem konvensional yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Yang kedua adalah Cafe Kopika kekurangan karyawan, yang dimana kasir merangkap menjadi admin, lalu waiters merangkap menjadi chef. Solusi dari permasalahan yang pertama yaitu dengan melakukan perancangan sistem transaksi yang akan digunakan oleh Kopika. Permasalahan yang kedua jelas membutuhkan solusi dengan adanya penambahan karyawan baru untuk efisiensi waktu dan pekerjaan, sehingga tugas tiap individu tidak berangkap. Use case diagram. Yang mana di sini user mempunyai dua roles, yaitu yang pertama login sebagai roles admin, yang kedua adalah login sebagai user biasa. Pada Kopika sendiri, untuk admin bisa diakses oleh kasir ataupun owner. Kemudian untuk user di sini bisa diakses oleh pelanggan. Ketika user melakukan login, maka user akan bisa mengakses daftar data menu, kontak, lokasi, dan juga tentang perusahaan Kopika. Yang kedua adalah ketika admin melakukan login, maka admin akan bisa mengakses data user, data akun, daftar menu, data pelanggan, pemesanan, dan juga laporan. Kemudian admin akan bisa mengakses daftar menu, yang mana di sini admin sendiri akan bisa menambahkan daftar menu, mencari daftar menu, menampilkan daftar menu, melihat data daftar menu, kemudian mengubah daftar menu dan juga menghapus daftar menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Umaria dengan NIM 112000212. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari sistem yang telah kami buat. Untuk yang pertama, di sini ada activity diagram untuk login, yang dimana user melakukan login menggunakan username dan password. Lalu, sistem akan mengecek apakah username dan password itu sesuai atau tidak. Apabila sesuai, maka user akan bisa langsung masuk ke beranda, dan apabila tidak valid, maka tampil pesan login gagal dan melakukan login ulang. Lalu selanjutnya di sini adalah tampilan dari activity diagram untuk user pelanggan, yang dimana ketika masuk ke beranda maka akan masuk ke dashboard dan sistem akan menampilkan submenu. Lalu sistem akan memberikan pilihan dan user akan menentukan pilihan apakah memilih pemesanan atau memilih pembayaran. Lalu sistem akan menampilkan sub pembayaran dan sub pemesanan. Lalu user mengkonfirmasi. Selanjutnya adalah gambaran activity diagram dari admin, di mana ketika admin melakukan login, maka akan langsung masuk ke beranda. Lalu sistem akan menampilkan submenu dan memberikan pilihan. Lalu admin menentukan pilihan apakah akan memilih user, memilih akun, memilih daftar menu, memilih pelanggan, memilih pemesanan, dan memilih laporan. Lalu sistem akan melakukan atau menampilkan dari apa yang dipilih oleh admin. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram, atau suatu gambaran grafis dan yang mewakili logika database secara lengkap dan detail. Di sini terdapat user. User di sini menggunakan user untuk registrasi, di mana terdapat ID user, username atau email, password, nama user, dan roles. Lalu selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP, password, dan email.
Pelanggan melakukan pemesanan. Pemesanan terdiri dari nomor pemesanan, tanggal pemesanan, total harga, status pemesanan, dan ID pelanggan. Lalu, pemesanan memiliki pemesanan detail yang terdiri dari ID menu, nomor pemesanan, jumlah beli, harga beli. Lalu, pemesanan detail memiliki menu yang terdiri dari ID menu, nama menu, kategori, harga, deskripsi, dan gambar. Pemesanan selain memiliki pemesanan detail juga memiliki pembayaran yang terdiri dari nomor pembayaran, nominal, tanggal bayar, nama pelanggan, keterangan bayar, dan nomor pemesanan. Lalu pembayaran memiliki jurnal yang terdiri dari kode jurnal, nomor pemesanan, dan tanggal jurnal. Lalu jurnal memiliki detail jurnal yang terdiri dari kode jurnal, ID akun, debit, dan kredit. Lalu dari detail jurnal tersebut berisikan akun yang terdiri dari ID akun, kode akun, dan nama akun. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure, yaitu teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang transformasikan IRT. Susunannya sama seperti IRT, yang dimana user terdiri dari ID user, username, password, nama user, dan roles atau level akses. Lalu ada pelanggan dengan ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP, password, dan email. Lalu ada pemesanan yang terdiri dari nomor pemesanan, tanggal pemesanan, total harga, status pemesanan, dan ID pelanggan. Lalu dari pemesanan terdapat pemesanan detail yang terdiri dari ID menu, nomor pemesanan, jumlah beli, dan harga beli. Lalu dari pemesanan detail itu terdapat menu yang terdiri dari ID menu, nama menu, kategori, harga, deskripsi, dan gambar. Lalu untuk pembayarannya yaitu terdiri dari nomor pembayaran, nominal, tanggal barang, nama pelanggan, keterangan bayar, dan nomor pemesanan. Lalu terdapat jurnal yang terdiri dari kode jurnal, nomor pemesanan, tanggal jurnal. Lalu dari jurnal tersebut memiliki detail jurnal yang terdiri dari kode jurnal, ID akun, debit, dan kredit. Lalu terdapat dalam detail jurnal yaitu berisi akun yang terdiri dari ID akun, kode akun, dan nama akun. Selanjutnya adalah tampilan menu login yang dari sistem yang kami buat. Di sini user dapat login menggunakan email address atau username dan password. Lalu selanjutnya adalah tampilan dashboard user, yang dimana user hanya bisa mengakses pemesanan dan pembayaran serta kontak untuk menghubungi pihak admin. Lalu selanjutnya adalah data master admin, yang dimana admin dapat mengakses data master yang terdiri dari user, menu akun, setting akun, dan pelanggan. Lalu ada tampilan transaksi yang dikelola oleh admin yang terdiri dari pemesanan dan pembayaran yang nantinya akan masuk ke jurnal. Lalu di sini terdapat daftar menu yang dikelola oleh admin yang dimana dapat diedit dan dihapus. Lalu selanjutnya ada data akun rekening yang terdiri dari kas dan penjualan yang hanya admin yang bisa mengelolanya, dan terdapat aksi untuk edit dan hapus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesifikasi software dan hardware yang akan kami gunakan, yaitu yang pertama, sistem operasi kami menggunakan Windows 7, Linux, dan MAC/OS. Kemudian audio prosesor kami menggunakan Intel Inside, RAM-nya 2 GB, hard disk 128 GB, monitor 10 cc, kemudian keyboard 83K, printer, LaserJet, kemudian mouse PS2. Baik, sekian presentasi yang kelompok kami boleh sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian ataupun kurang tepat, kami meminta maaf. Terima kasih.